Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan soal yaitu di ulangan harian IPA ya. Kita belajar di ulangan harian IPA. Ini kita di khusus kelas 6 yaitu di tema 5. Oke, di luar sedang hujan, nggak apa-apa ya. Semoga suaranya masih tetap bisa kedengaran. Oke, kita belajar di ulangan harian IPA, yaitu ulangan IPA ini kita membahas tentang magnet. Nah, tema 5, ini kita fokusnya di magnet. Oke, soal yang pertama. Magnet dapat dibuat dengan cara berikut kecuali. Oke, di sini magnet bisa dibuat dengan 3 cara, yaitu dengan cara induksi, elektromagnetik, dan cara menggosok. Nah, maka di sini karena ada pertanyaan kecuali, maka di sini jawabannya adalah radiasi. Oke, nomor 2, magnet dapat dibuat dari bahan berikut kecuali, magnet di sini dapat dibuat itu dari bahan-bahan magnetik, yaitu bisa terbuat dari besi, baja maupun dari logam. Maka karena di sini pertanyaannya adalah kecuali, maka jawabannya adalah A. Karena kayu ini bukan dari besi, bukan dari baja ataupun dari logam. Maka di sini magnet itu dapat dibuat dari bahan-bahan, semua bahan-bahan ini kecuali K. Next, nomor 3. Berikut yang terjadi jika kedua kutub magnet senama didekatkan adalah magnet senama. Magnet senama ini tuh artinya itu adalah jika magnet U dengan U, kutub U dengan U, dia berdekatan. Atau bisa juga yaitu kutub S dengan kutub S. Nah, utara dengan utara, selatan dengan selatan. Itulah yang dimaksud dengan magnet senama. Nah, oleh karena itu, jika dua kutub yang senama ini didekatkan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena dua kutub itu senama. Jadi kalau sama, sejenis, maka sifatnya itu ada tolak menolak. Boleh tarik menarik itu jika itu dia kutubnya dia adalah berlawanan, berbeda, tidak sama. Jika misalkan U bisa utara dengan selatan, atau mungkin kebalikannya itu selatan dengan utara, maka di sini mereka bisa tarik menarik. Tapi jika mereka senama yaitu utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka mereka akan tolak. Oke, teman-teman, next lanjut kita ke soal nomor 4. Salah satu manfaat magnet adalah untuk pengobatan. Ingat ya, pengobatan. Jadi, pengobatan. Kecuali, nah, manfaat magnet itu untuk pengobatan. Sini ada pertanyaannya kecuali lagi ya. Kecuali yang mana yang selain untuk pengobatan? Epilepsi itu jelas untuk penyakit epilepsi. Radang sendi jelas untuk penyakit radang sendi. Alzheimer untuk penyakit Alzheimer. Penyakit apa? Nah, berarti kecualinya adalah mengobati kelaparan. Oke. Betul sekali. Next, number 5. Nomor 5. Pernyataan berikut benar berdasarkan gambar. Nah, di sini ada 2 pensil ya. Oke. Di sini kalau tentang magnet berarti ingat materi kita ini tentang magnet. Berarti kita hubungkan di sini pensilnya dengan magnet. Tadi yang paling betul adalah yang D. Bobby menempatkan magnet di dekat pensil. Magnet tersebut tidak dapat menarik pensil. Betul ya. Magnet itu tidak dapat menarik pensil karena pensil itu terbuat dari kayu dan termasuk benda non-magnet. Oke, lanjut nomor 6. Kemampuan magnet menarik atau menolak benda tertentu, kemampuannya itu disebut dengan
Daya magnet. Oke, oke. Kemampuan magnet. Kemampuan magnet menarik benda tertentu itu disebut dengan gaya magnet. Oke, itu adalah gaya. Disebut dengan gaya magnet kenapa? Karena dia bisa menarik benda atau menolak benda. Kalau benda magnetis, maka dia akan ditarik. Kalau benda non-magnetis, dia akan ditolak. Nomor 7 lanjut. Pernyataan tersebut menggambarkan bagian magnet yaitu, oke, kita lihat pernyataannya. Oh, ada 3 pernyataan. Memiliki daya tarik paling kuat. Berada di ujung magnet. Diberi simbol S dan U. S dan U itu S selatan, U utara. Maka ini disebut dengan kutub magnet. Oke, betul. Lanjut. Nomor 8. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan yang menggunakan magnet. Contoh penggunaan magnet yaitu untuk kursi kayu jelas bukan, kardus untuk membungkus, ini juga bukan, tas dan sepatu bukan, berarti dia untuk pembangkit listrik. Oke, next kita lanjut. Kertas termasuk benda yang titik-titik ditarik oleh magnet. Dia dapat ditarik atau tidak? Tidak, karena ia tidak dapat ditarik magnet, berarti tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku dari baja. Paku dari baja. Baja itu adalah termasuk benda magnet. Berarti paku dari baja itu dapat ditarik magnet. Oke, betul. Next, nomor 3. Benda magnetik yang ditolak lemah oleh magnet. Oke, yang ditolak lemah oleh magnet itu disebut dengan paramagnetik. Coba nanti buka di bukunya. Kita bahas ini. Benda-benda yang ditolak lemah oleh magnet itu disebut paramagnetik. Oke, betul. Lanjut. Next, nomor 4. Benda-benda non-magnetik titik-titik akan mau menempel jika didekatkan oleh magnet. Benda non-magnetis yaitu benda-benda yang tidak akan menempel jika didekatkan dengan magnet. Nomor 5. Oke, nomor 5. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub titik-titik magnet. Oke, dia masuk dari kutub utara, dia keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Oke, betul. Next, number 1, sim yang C. Kita kerjakan yang C. Sebutkan 5 contoh benda yang dapat ditarik magnet. Berarti benda-benda yang terbuat dari besi, berarti dari logam, benda dari baja. Contohnya benda apa saja? Bisa peniti, bisa penggaris besi, bisa paku, bisa palu. Ada lagi nggak? Apa lagi ya yang terbuat dari besi, logam atau baja? Apa lagi? Misalkan dia, oh iya, misalkan dia adalah penjepit kertas. Penjepit kertas itu yang terbuat dari besi, itu bisa untuk ditarik magnet. Oke, lanjut nomor 2. Di sini sebutkan 3 benda yang tidak dapat ditarik magnet. Berarti benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah benda-benda yang tidak terbuat dari besi, logam maupun baja. Contohnya ada emas, ada batu, ada meja, bisa juga kursi, ada papan tulis, banyak sekali ya. Tapi dia meminta 3 benda saja. Gak apa-apa.
Ini kita sudah tahu jawabannya. Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut. Oh, ini bukan nomor 3 ya. Jadi dia suruh perhatikan. Nomor 3. Sebutkan nama-nama magnet tersebut. Oke, di sini ada magnet. Di gambar di atas ada 4 magnet ya. Nomor 1 itu namanya adalah nomor 1 ini namanya magnet jarum. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 ini ada magnet batang. Lanjut, nomor 3 itu ada magnet silinder atau tabung. Dan yang keempat itu ada magnet ladam atau letter. Oke, selesai. Lanjut, nomor 4. Yang terakhir ya ini ya. Nomor 5 nggak ada ya. Oke, nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang kutub magnet? Kamu tahu yang dimaksud dengan kutub magnet? Kutub magnet adalah ujung dari magnet yang biasanya diberi nama U atau S. Oke, ujung-ujungnya itu diberi nama U atau S, utara atau selatan. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang soal-soal. Kita belajar mengerjakan soal ulangan harian, yaitu tentang IPA. Kita membahas tentang bab magnet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.